Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bersyukur sebab kasih Tuhan begitu dahsyat bagi kita, sehingga kita masih ada boleh di hari yang baru ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada pagi ini. Kami boleh benar-benar merasakan Tuhan, kami boleh melihat Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat Bapa yang ajaib dalam hidup kami. Sebelum kami melakukan tugas-tugas kami hari ini, kami terlebih dahulu datang kepada Bapa, membawa syukur kami, membawa hidup kami, berjumpa dengan Tuhan untuk boleh menerima kekuatan, kebaikan Allah, dan kesehatan yang daripada Tuhan bersama dengan kami sepanjang hari ini. Terpuji nama Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan, sangat baik. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih sebab Yesus baik, Dia sungguh baik. Besar setiamu Tuhan, yang menjaga kami saat ini sampai seterusnya. Kami bersyukur Bapa, rahmat-Mu tiada berkesudahan, selalu baru bagi kami Tuhan, sebab Engkau baik. Engkau Allah yang peduli, Allah yang tak terbatas. Engkau Allah yang baik di hidup kami, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau terus belajar Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Biar Roh-Mu ada di dalam kami, memampukan kami Tuhan untuk bisa menjadi seperti-Mu. Kami mau belajar Tuhan sepanjang hidup kami, mau menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan kami mau jadi seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Kami mau terus belajar Tuhan menyenangkan-Mu di sisa hidup kami. Boleh memuliakan-Mu Bapa, sebab Engkau terlalu baik, sangat baik.
Yesus yang termanis buat jiwa kita. Apapun yang kami alami, jangan pernah menghalangi untuk iman kita bertambah dan bertambah. Tetapi biar lewat pengalaman-pengalaman itu, kita boleh jadikan sebagai batu loncatan untuk kita mengalami naik level di dalam Tuhan. Yesus yang termanis, Dia tahu yang terbaik buat kita. Haleluya. Syukur ya Tuhan. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Naikkan pujian ini. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Oh, besar-besarlah anugerah Tuhan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak tergantikan ya Bapa. Anugerah-Mu besar di dalam hidup kami. Syukur bagimu Tuhan, syukur ya Allahku. Mari kita menikmati kebaikan dan kasih Allah. Lewat puji-pujian ini kita boleh dikuatkan, iman kita boleh dinaikkan. Anugerah Yesus besar, tak terbatas dan tak terhingga, mampu menolong kita. Terima kasih Yesusku. Oh, besar, besar anugerahnya. Oh, besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh, besar, besarlah kasih
kuasanya tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Sekali lagi naikkan pujian ini dengan kesungguhan. Oh besar, besar anugerahnya. Oh besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Tak terhitung, tak terhingga, tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, besarlah kasih Allah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau sumber kekuatan kami, sumber damai sejahtera kami. Engkau penolong bagi kami ya Tuhan. Kehadiran Allah, pribadi-Mu tidak tergantikan oleh apapun. Itu sebabnya sepanjang hari ini Tuhan, kami taruh percaya kami Tuhan, keyakinan kami hanya kepadamu. Bahwa Tuhan Yesus terlalu sanggup, terlalu mampu untuk menolong kami, memberikan jalan keluar, memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi setiap jemaat-Mu yang di dalam memerlukan pertolongan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh dikuatkan, dan sepanjang hari ini Tuhan akan menyertai kami, kuatkan dan hiburkan, memberikan segala yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, dan kami akan membuka hati kami untuk pekerjaan-Mu, untuk jamahan-Mu, untuk firman-Mu ya Tuhan. Terpuji nama Yesus, dalam nama Yesus kita naikkan pujian. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Dan kita dengarkan firman Tuhan setelah ini. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar.
akan dengarkan firman-Mu, urapan Tuhan atas hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Ya, kita akan membaca renungan kita pada hari ini di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 13 sampai 17. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya. Tulisan ini ditulis oleh Paulus untuk bangsa Ibrani, Bapak Ibu ya, di mana Kristus berjuang untuk memberikan pengertian-pengertian pembaharuan di dalam keimanan, kerohanian orang-orang Ibrani, di mana pusat keselamatan yaitu di dalam Kristus Yesus menjadi satu barometer yang diberikan kepada orang-orang Ibrani. Di dalam ayat 13 dikatakan, karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang, Bapak Ibu. Ya, bangsa Ibrani melakukan aktivitas kerohaniannya berdominasi dengan liturgi, berdominasi dengan rutinitas. Ya, dari mulai kecil bertumbuh, mereka digembleng dengan rutinitas yang badaniah. Mereka melakukan aktivitas yang dituntut di dalam kegiatan secara rutinitas. Apa yang dipahami oleh orang-orang Ibrani adalah ketika mereka melakukan rutinitas, ketika mereka melakukan kegiatan kerohanian, mereka menganggap dirinya sudah saleh, mereka menganggap dirinya sudah benar. Ya. Ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian, mereka menganggap dirinya sudah melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa mari, ada satu esensi yang lebih penting yang harus kita cari, ya kan? Yaitu perkara-perkara rohania, perkara-perkara batinia yang tidak berorientasi hanya sekedar kegiatan. Ya, Bapak Ibu ya. Kita bisa ke gereja, kita bisa melakukan aktivitas pelayanan, kita melakukan ini, itu, dan sebagainya di dalam pelayanan kita. Kita juga bisa menjadi orang yang rajin secara badaniah untuk melakukan aktivitas ibadah. Ada komsel, ada doa malam, ada ibadah hari Minggu. Apakah itu baik? Baik, Bapak Ibu. Apakah itu bagus? Bagus. Apakah itu keharusan? Harus, ya kan? Tetapi Paulus mengingatkan kepada orang-orang Ibrani
yang orientasi rohaninya sebelumnya berorientasi dan didominasi oleh kegiatan-kegiatan rutinitas. Paulus mengingatkan bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk pertumbuhan kerohanian, yaitu menghasilkan buah. Ya, harus berbuah, harus mencari perkara-perkara yang di atas, mengasihi, mengampuni, menolong, memberkati, ya kan? Ini adalah buah-buah yang harus dicapai. Ini adalah akhir dari perjalanan kerohanian kita. Sehingga Paulus mengingatkan bahwa bagus kita melakukan pelayanan, kita aktif beribadah, kita aktif kegiatan di gereja, bagus, itu harus. Tetapi jangan lupa bahwa kita harus mencari kota yang akan datang. Orientasi kita adalah setelah kematian kita. Ada satu kehidupan yang harus kita alami, yang harus kita jalani. Untuk mencapai perkara-perkara yang di atas, itu tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita harus memperhatikan pertumbuhan sampai menghasilkan buah-buah keimanan kita. Kita harus menghasilkan buah-buah dari pengenalan akan Tuhan, yaitu pertumbuhan kerohanian kita. Di ayat berikutnya dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya. Di sini kelanjutan dari apa yang Paulus sampaikan kepada orang-orang rohani, ya kan? Bahwa kita harus mengalami proses di mana pertumbuhan kita tidak selesai dengan kerajinan dan rutinitas di dalam ibadah kita, tetapi dikatakan itu mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, ada dua tuntutan yang harus dilakukan, yaitu memuliakan namanya, bukan secara lisan kita aja yang memuliakan Allah, Bapak Ibu, tetapi ada tuntutan yang lebih esensi dari apa yang harus kita alami, yaitu kita menjadi berkat buat orang lain, Bapak Ibu. Dalam satu sisi kita bisa memuliakan Tuhan, mengagungkan, memujinya, menyembahnya, berdoa kita kepadanya dengan mulut kita pribadi. Tetapi juga ada tuntutan yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu, yaitu kita menjadi pujian bagi orang lain. Memang tidak mudah, Bapak Ibu. Bagaimana hidup kita ini menjadi kesaksian buat orang lain, yaitu dikatakan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Berbuat baik, Bapak Ibu. Terkadang kita bisa memahami, Bapak Ibu,
Kita capek kadang-kadang berbuat kepada orang lain. Terkadang kita juga sudah stuck, ya kan, mandek. Orang yang kita perhatikan, orang yang kita baiki belum tentu memiliki respon yang positif kepada kita. Orang-orang yang kadang-kadang berrespon negatif atas perbuatan baik kita, Bapak. Bisa kita alami, Bapak. Bagaimana kita ingin bertumbuh, kita berbuah pada orang lain, tetapi ada orang-orang yang kita perhatikan, kita beri pengorbanan, kita sudah melakukan yang baik, tapi ada orang-orang yang dalam situasi kondisi tertentu berespon negatif kepada kita. Bagaimana Bapak Ibu? Tetap lakukanlah yang baik, Bapak Ibu. Karena apa? Kita berbicara bukan hari ini, kita berbicara bukan di dunia ini, Bapak Ibu. Tetapi dikatakan Paulus bahwa kita mencari kota yang akan datang, Bapak Ibu. Hidup kita cepat, Bapak Ibu. 50 tahun itu cepat, Bapak Ibu. 60 tahun, 75 tahun itu cepat. Tidak terasa kita sudah tahu-tahu sudah menjadi orang tua, menjadi kakek nenek, menjadi buyut. Apakah kita mau mengorbankan hidup yang sementara ini dengan kota yang akan datang, yang akan diberikan Tuhan? Tidak ada keindahan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita di dalam dunia ini yang melebihi atau yang dirasakan kita dengan apa yang diberikan Tuhan di dalam kota yang akan datang, yaitu surga yang mulia, Bapak Ibu. Kita manusia, saya percaya Bapak Ibu, kita juga merasakan kejengkelan dengan orang-orang yang mungkin kita baiki, kita korbani, tetapi tidak berespon yang baik. Tetapi kita dituntut Tuhan untuk berbuah dengan baik. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah, Bapak Ibu. Untuk berbuah itu pengorbanan, Bapak Ibu. Tetapi korban itulah yang disukai oleh Tuhan. Kalau orang-orang Israel berkorban dengan segala macam yang dibawa ke bait Allah, Bapak Ibu. Tetapi Paulus menekankan bukan seperti itu lagi, Bapak Ibu. Bahwa pengorbanan yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi orang-orang yang berbuah, berkorban dengan kebaikan-kebaikan kita. Bukti dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kita serupa atau kita segambar dengan Allah. Itu Bapak Ibu. Sehingga kita bisa melakukan yang baik kepada orang lain. Ayat berikutnya, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu, ya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik, dan demikian taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ya, hamba Tuhan, rohaniawan
yang ada di dalam pelayanan Bapak Ibu berfungsi untuk bersyafaat kepada kita Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang dilakukan, dikerjakan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan Bapak Ibu. Tetapi dikatakan firman Tuhan, mereka berjaga-jaga atas jiwamu Bapak Ibu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Mungkin kita tidak merasa atau kita tidak tahu Bapak Ibu apa yang dilakukan hamba Tuhan, apa yang dilakukan gembala sidang Bapak Ibu. Tetapi Paulus menekankan bahwa mereka adalah orang-orang yang berjaga-jaga atas jiwamu Bapak Ibu. Maksudnya apa dengan berjaga-jaga atas jiwamu Bapak Ibu? Ya, seorang hamba Tuhan memiliki kewajiban atau memiliki tuntutan mendoakan setiap jemaatnya Bapak Ibu. Hamba-hamba Tuhan ada doa-doa, ada ibadah-ibadah, atau mungkin doa secara pribadi di rumah. Gembala-gembala sidang, pendeta-pendeta Bapak Ibu, mereka bersyafaat atas setiap jemaatnya Bapak Ibu. Dan itulah yang dilakukan di dalam gereja-gereja. Kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan berdoa, bersyafaat, apalagi juga berdoa ketika malam hari, doa secara pribadi, membawa nama-nama jemaat, membawa jemaat yang bergumul di dalam persoalan masalah Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan memiliki tuntutan mendoakan jemaat-jemaatnya Bapak Ibu. Dan Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan untuk menjaga nyawa kita, menjaga jiwa kita, menjaga usaha pekerjaan kita Bapak Ibu, agar kita dijagai, ditolong, dan diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kita mengalami sakit penyakit Bapak Ibu, ada hamba-hamba Tuhan, ada pendeta-pendeta yang bergumul berdoa untuk kesehatan kita, untuk kesembuhan kita, untuk pemulihan dari sakit kita Bapak Ibu. Kita melihat bahwa kehidupan kita setiap hari kita bisa melangkah lebih baik. Kita wajib melakukan yang baik, untuk setia kepada Tuhan, rajin ke gereja, rajin berdoa, mengikuti pelayanan. Tapi terlebih daripada semua itu Bapak, tidak berhenti sampai sebagai rutinitas, tetapi kita diharuskan untuk mencapai buah pelayanan kita. Kita menjadi orang yang sabar, kita menjadi orang yang mengasihi, kita bisa mengampuni orang lain. Sehingga dikatakan di dalam doa Tuhan Yesus, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maksudnya apa Bapak Ibu? Manusia tidak luput dari kelemahan, dari kekurangan Bapak Ibu. Siapapun kita, tidak ada namanya manusia sempurna. Kita bisa melakukan kelemahan, kita bisa melakukan kesalahan Bapak Ibu. Sehingga seorang percaya sesuai dengan doa Bapa kami ini Bapak Ibu, kita bisa mengampuni orang lain, dan kita juga bisa meminta maaf kepada orang lain. Itu harus menjadi teladan dalam hidup kita.
Kita bisa salah dan orang lain pun bisa salah, Bapak Ibu. Secara manusia kita tidak akan bisa benar selama-lamanya, Bapak Ibu. Makanya perlu kita mengampuni, dan kita juga tidak sulit untuk meminta ampun, Bapak Ibu. Dan kita akan mencapai kota yang akan datang, yaitu surga yang mulia. Tuhan Yesus memberkati renungan kita pagi hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kiranya memberkati kami, Tuhan. Kau tolong kami, firman-Mu menjadi berkat, bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa negara kami. Tuhan tolong Kau berkati bangsa yang besar ini, Tuhan, yaitu bangsa Indonesia ini, Tuhan. Kiranya hati-Mu Kau taruh untuk bangsa yang besar ini, membutuhkan lawatan-Mu, Tuhan, membutuhkan kasih-Mu, membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam bangsa kami ini. Kiranya kasih-Mu melawat kami, untuk kami boleh mengenal kebenaran di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, Pak Presiden, Wakil, DPR, MPR, aparatur negara, TNI, Polri. Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati keamanan bangsa kami. Jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari pertikaian, jauhkan dari teror, Tuhan, kekerasan, tetapi berikan kedamaian dan kesejahteraan buat bangsa kami. Berkati kota kami Surabaya, kesejahteraan kota, Tuhan, kami membawa dalam tangan Tuhan. Berkati pemimpin kota kami, untuk memimpin kami, memberikan keadilan, memberikan kesejahteraan, memberikan kedamaian, memberikan ketertiban untuk kota kami. Jauhkan dari teror, jauhkan dari kriminalitas, jauhkan dari perpecahan. Tetapi Tuhan, Engkau menjagai kota kami, memberikan keamanan, kesejahteraan buat kota kami, kota Surabaya ini, Tuhan. Kiranya malaikat-Mu mengawal untuk memberkati kota kami. Berkati gereja kami dari pusat sampai satelit, departemen, komisi, gembala sidang, wakil gembala, majelis gereja, pastoral, seluruh jemaat. Tuhan berkati. Komisi departemen, Tuhan berkati. Sekolah THP juga Tuhan tolong berkati. Biarlah menjadi kesaksian, dan biarlah Engkau pakai guru-guru Tuhan untuk memberitakan terang yang ajaib, memberitakan kebenaran, memberitakan kasih Tuhan yang melampaui segala akal pikiran kami. Berkati perkumpulan setiap jemaat Tuhan di dalam rumah tangga, keluarga, suami, istri, anak-anak, di dalam pergumulan sakit penyakit, di dalam pergumulan usaha pekerjaan, semuanya Tuhan, kami minta penyertaan-Mu Tuhan. Yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan memberkati. Kau angkat segala sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kau memberkati mereka dengan kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penyertaan kuasa dari Roh Kudus menyertai kami sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin.